Selamat datang di video kita yang kali ini. Ini adalah ketika cowok ngomongin cewek part 2. Sebuah intro yang sangat aneh. Oke, jadi video ini merupakan video lanjutan dari video pertama kita. Ya, ada di kanan atas linknya. Nanti teman-teman bisa lihat supaya kalau kalian bingung. Kiri atas. Buat penonton kan kanan atas. Oh iya betul. Kalau kita kan di kiri. Kita meributkan hal yang tidak ya. Jadi video ini lanjutan dari video sebelumnya dan kalau teman-teman penasaran dengan video itu silakan ditonton baru lanjut ke video ini supaya lebih nyambung. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi ceritanya kita ini kali ini bertemu ya setelah 5 tahun tidak ketemu. Setelah 5 tahun bahas tentang video pertama, jadi kemungkinan bakal banyak yang berubah dan kita akan sama seperti sebelumnya kita akan Q&A. Di sini udah disiapin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab masing-masing. So, kita mulai aja langsung ya. Oke. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama deh. Setelah 5 tahun sejak video pertama, apa status kalian sekarang? Siapa dulu? Yakob lah. Yakob dulu lah. Ya. Terakhir status gue apa? Jomblo kan? Sampai sekarang masih Terus aku ya? Iya, Ya maksudnya kalau aku kan dulu kan simpenan, penggelangan. Dulu kan petualang. petualang. Nah sekarang kan udah nggak bertualang lagi. Udah nikah lah. Oh, udah nikah, weh. tunjukin dong cincinnya. Mana cincinnya? Ya, ke arah kamera yang situ ya. Yang ini nih. Nah, Pemilik ini yang beda ya. Kalau ini masih single sampai sekarang, ini udah menikah. Gua alumni keduanya. Nah ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Bisa tebak sendiri lah. Apa yang terjadi? Ya, apa aja yang udah terjadi setelah 5 tahun sejak video pertama? Yang terjadi. Ready dulu deh ya, yang udah Yang married deh. terjadi pandemi pasti. Banyak sih perubahan. Maksudnya kayak yang kalau dulu kan dari segi kebebasan itu lebih enak lah. Jam berapapun kita mau bikin video kayak dulu kan mau ketemu kapan aja bisa. Satu segi dulu kan rumah kan kita deket. Iya. Sekolahan kan. Iya. Sekarang kan udah jauh, udah lumayan jauh. Aktivitas juga udah beda. Dulu kan kita pengangguran semua. Oh iya betul. Ya kan? Kalau sekarang kan Yakob balik pengangguran. Iya betul. Terus dari kesibukan juga udah beda-beda. Jadi untuk ketemunya kan memang kita agak susah sekarang ya. Yes. Makanya sampai 5 tahun ini baru bisa ketemu lagi kan. Sebenarnya sih ada ketemu, paling ya aku ketemu Yakob, kalau nggak ketemu Nathan, paling Nathan ke toko beli barang. Iya. Gitu-gitulah, tapi nggak pernah yang ketemu Ngobrol buat intens ngobrol gitu ya. kan. Terakhir ya 5 tahun, udah 5 tahun lah. Yang kayak gini-gini. Nggak pernah bahas spesifik soal hubungan apa gitu, udah nggak pernah ya? Udah nggak pernah, jangankan itu, channel aja udah hilang. Ceritain dikit dong channelnya kenapa nih? Nggak tahu, pokoknya waktu itu begitu buka YouTube, langsung something wrong, terus begitu diklik nggak bisa, begitu dicek di email kena suspend aja. Itu bukan suspense, udah terminated. Nah, di down semuanya, channelnya hilang asli. Berarti emang channel lu tuh isinya tuh harassment bullying. Padahal nggak ada. Oke, Yakob dulu yang jawab deh. Kayaknya jawaban gue selalu yang paling Terakhir lah. terakhir deh. Sesepuh di belakang lah. Sesepuh di belakang lah. Setelah 5 tahun ya. Kalau masalah percintaan sih Sama. sama. Sama Tidak berubah. Nggak ada kemajuan. Nah, setelah 5 tahun ya. Udah bentar 5 tahun. Setelah 5 tahun udah bisa naik motor belum? Udah. Kan dulu di video lama kan Dion belum bisa naik motor. Iya. Oh iya bener. Setelah 5 tahun gue udah bisa. Udah Apa? motor stangnya. Starter motor. Starter. Abis starter nge-gojek. Enggak. Gue setelah 5 tahun gue banyak berubah. Bisa naik motor, bisa naik mobil. Perut juga maju. Parut maju, dompet menipis. Itu sih pasti lah. Aduh. Pokoknya kalau masalah percintaan bukan gue ahlinya sih, sumpah. Ini nih, kita tunggu jawaban dari The Lord of Relationship. Waduh. Fail.
Oke, setelah 5 tahun yang pasti udah pernah ngerasain di puncak dan di dasar. Udah pernah seneng, Nah, ya kan? Pernah ngalamin step single, pernah ngerasain marriage, terus akhirnya jadi alumni. pernah ngerasain nyalamin tamu lama ya. Iya, pernah ngalamin pegel kaki. Iya, bangun jam 5 subuh dandan. Iya. Kayaknya nggak jam 5 sih. Terus sekarang ya beda lah. Kalau bilang 5 tahun yang lalu sampai sekarang ya udah banyak sekali yang berubah. Yang pasti satu hal yang pasti nih buat kita bertiga juga ya, 5 tahun yang lalu sampai sekarang mindset kita pasti banyak yang berubah. Pastilah. kalau- Cara pikir kita, cara kita menyikapi sesuatu, segala macam lah pasti kita berubah ya. Kan masing-masing udah merasa lebih dewasa lah ya untuk sampai ke tahun 2022 ini ya. dari segi apa namanya perjalanan udah jauh sekali kan. Kayak Ya. dulu kan sibuknya kita kan cuman musik, bikin video, Iya. Itu aja kan. iya kan. Kalau kayak sekarang kan boro-boro musik, ya kan. Waktu buat tidur di rumah lebih banyak aja udah susah kadang. Kalau aku sih dari aku gitu kan. Maksudnya kan masing-masing kesibukan kita tuh udah jauh, otomatis ketemu orang lebih banyak, ya kan. Pasti. Kerja lingkungannya jadi lebih luas, terus ya udahlah pasti mindset udah jauh lah karena ketemu banyak orang kan, banyak yang dibicarain. Benar-benar. Oke, udah ya ini ya. Hmm. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa harapanmu di 2022 ini untuk pasangan atau calon pasangan? Dari calon lah kayaknya. Hey, untuk calon pasanganku. Dari paling ujung dulu dong, itu yang paling sukses itu. Mana ada suksesnya. Udah ready deh Masih pulih. buat pasangannya deh. Atau ada calon pasangan lagi mungkin. Calon pasangan. Amit satu aja pusing. Parah, amin. Amin. Parah. Kalian dengar ya guys ya. Satu aja susah. Harapannya nggak ada sih, maksudnya sejauh ini semuanya berjalannya bagus aja sih, maksudnya untuk yang harapan ke depan nggak jauh-jauh lah, ya paling semua orang nikah ya pasti pengennya cepat dikasih momongan, ya kan. Apalagi ya tau lah kalau orang sekarang kan belum nikah ditanyain terus kapan nikah, Ya, udah nikah kapan punya anak? kapan punya anak, udah punya anak Kapan kapan nambah? nambah, Iya, benar. udah nambah Kapan masuk ya? Kayaknya lu mesti agak geser ke dalam deh. kena nggak sih? Kena sih, cuma kayak harus lebih masuk aja. Udah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lu belum. Ini susah ya. Kita harus memberikan Ya kesempatan. kan, maksudnya kan udah kan pengalaman udah sekali. Jadi Ya. terus yang untuk kedepannya lah calon pasangan lagi gitu kan. Ya kalau misalnya si izin yang di atas misalnya ya punya calon pasangan lagi ya dilancarkan perjalanannya dan harapannya sih apa ya, jadi yang lalu-lalu itu jadi pelajaran berharga untuk kedepannya sih, maksudnya jadi pengalaman, jadi pelajaran besar untuk hidup lah. Mengalami kejadian yang lalu tuh bikin kita tuh pasti banyak belajar. Iya sih. Kesalahan-kesalahan yang lalu tuh harus tidak boleh terjadi lagi di kedepannya, kayak gitu-gitulah. Yang lebih maksudnya yang lebih harus lebih hati-hati sih Iya. kitanya sih, karena kan udah Iya, pernah ngerasain itu. kitanya. Nah, yang pasti juga kalau nyari calon pasangan harus yang bisa sepikiran, sepaham, sevisi semisi, dan harus bisa apa ya, saling menerima dengan sangat baik lah. Kalau dari aku kayaknya sih yang penting komunikasi, Ya, toleransi lah penting kalau hubungan. Toleransi lah Iya. kayaknya sih yang paling penting, itulah Iya, poinnya. benar-benar. Kalau komunikasi itu salah satu kunci utama sih. Kalau nggak ada toleransi, nggak ada komunikasinya nggak bagus juga percuma. Kalau soal keuangan gimana? Keuangan pengaruh loh. Asli pengaruh benar. Keuangan pengaruh pasti. Itu pengaruh pasti. Cuman maksudnya kalau untuk di aku ya, kalau untuk di aku pribadi sih, ini kan pendapat pribadi. Kalau di aku keuangan itu nomor berapa lah? Nomor ketiga mungkin nomor Ya. nomor 3 lah. Yang pertama itu Bukan yang prior lah ya. yang paling penting itu kan komunikasi jelas. Komunikasi. Nah, yang kedua itu toleransinya. Mesti kalau kita sama-sama pasangan itu mesti harus toleransinya harus benar-benar dijaga. Kalau masing-masing masih mau ego ya nggak bisa, hancur pasti. Benar.
Satu mau ego, Iya, keras satu ketemu keras. keras. Hancur. Ya, gimana Itu pasti gini loh, kita kan maksudnya gimana pun, walaupun kita udah nikah, kita nih dua orang berbeda. Iya. Aku punya mau, lu juga punya mau kan? Nah, kalau kita digabungkan berdua, ya tetap pastinya masing-masing ada keinginan. Tapi kan kita lihat dulu mana keinginan yang lebih diduluin, mana yang bisa ditunda lah gitu. Nggak Bijak. mesti harus kita semua. Bijak sekali dia, nggak kayak dulu ya. Dengar guys, 5 tahun sudah pemikiran dia berubah. Pengalaman cuy, pusing asli. Kalau bener, tapi kalau kayak di awal kan maksudnya habis nikah, kita tuh masih kayak yang udah habis nikah nih, berarti pengeluaran paling besar kita udah lewat nih. Karena kan kalau untuk cowok kan pengeluaran besarnya di nikah Di itu loh. nikahan. Pusing kadang-kadang kayak kita waktu belum nikah kan pusingnya, aduh duit dari mana nih buat nikah nih kan. Iya. Tapi begitu udah selesai nikah, udah nggak ada beban rasanya. Udah itu pakai duit udah kayak Ya udahlah. hidup buat hari ini. Padahal uang kuliah anak jauh lebih ngeri sebenarnya. Ya, jadi untuk calon pasanganku, Untuk calon pasangannya Nathan, Yang penting mau dulu. yang penting mau dulu. Gak usah yang muluk-muluk dulu. oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang paling kamu ingat dari kehidupan di 5 tahun ke belakang? 5 tahun belakang. Ini gue dulu deh, biar nggak jadi diserang di belakang nanti. Apa yang paling gue ingat dari kejadian di hidup di 5 tahun ke belakang? Yang pasti ya kejadian yang menimpa hidupku lah. Itu benar-benar jadi sebuah pelajaran dan pengalaman berharga supaya kedepannya bisa lebih baik. Nah itu aja deh. Udah segitu doang. Iya, jangan Apa tadi banyak-banyak. pertanyaannya? Kalau pengalaman Apa yang paling kamu ingat dari hidupmu 5 tahun ke belakang? Yang paling terasa sih dulu susah ya gitu. Susah. Bener. Ingat nggak dulu kita mau makan aja yang kayak itu apa namanya makan sate di depan. Aku sampai sekarang masih ingat, asli itu nggak bisa lupa loh. Kan dulu kan masih SMA, duit kan terbatas karena kita kan nggak cari duit, ya kan. Terus dapat dari jajan itu di depan Depan komplek. itu kan ada yang jualan sate. Terus kita ke sana 1 minggu kan kita bisa main band 3 kali, ketemuan 3-4 kali lah. Iya. Jadi begitu habis main band, lapar makannya di depan. Nah yang lucunya tuh kalau kita pesan, itu bukan pesan satenya, lontongnya. Lontongnya Pesan banyakin ya? lontongnya Lontong sama kuah. dikasih bumbu. Bumbu satenya dibanyakin, 5.000 anjing. Kalau sate 5.000 sampai sekarang aku ingat itu kan. Sate 5.000. Padahal nggak ada satenya. Nggak ada satenya, lontong lontongnya. 5.000. Itu sih dari itu yang paling keingat sih sampai sekarang, maksudnya dari segi ekonomi itu ya walaupun sekarang ya pas-pasan pakai, tapi setidaknya udah cukup lah untuk Ya, kalau untuk ya. makan untuk hidup sih udah cukup lah kan. Dari segi yang kerapian hidup juga lebih tertata karena udah ada istri. Iya. Nah, usaha juga udah ada. Kalau dulu kan kita kerjanya serabutan, apa aja kita kerjain. Iya benar. Iya kan? Entah apa yang menghasilkan uang, menghasilkan cuan, ambil. Ya, oportunis ya, Iya. Oportunis banget. kapitalis. Otak Cina. Oh, gue Apa pikir mikir gatal. gue gatal. Tangan gatal gue pikir. Coba otak Cina lah. Kalau gue 5 tahun lalu sama sih, mikir-mikir masa baru lulus SMA ya 5 tahun lalu ya, atau pas kita masih SMA ya 5 tahun lalu baru lulus kayaknya. 5 tahun kayaknya udah. Enggak lah, udah Udah kuliah Baru semester lulus ya. awal ya. Itu memang keuangan sangat buruk. Untuk makan saja benar yang kayak Arya dibilang. Orang sate 1 porsi ada satenya, kita cuma lontongnya saja. Anjing, kita kalau bisa makan satenya waktu itu udah lagi berasa berduit. Mewah ya. Gila, gue sultan banget gitu kan. Dari 5.000 kita kalau pakai sate jadi 8.000 kan, itu rasanya udah berduit tuh hari itu tuh. Oh gila, dia beli sate boy gitu. Untung gue nggak merasakan kesusahan itu di 5 tahun yang lalu ya. Ya. 6 tahun yang lalu lah. Selisih setahun. Selisih setahun. Tapi asli ya, 5 tahun lalu tuh sebelum kerja apa-apa masih uang orang tua kan. Waduh, Susah banget. sehari uang jajan lu berapa sih? Kalau gua sehari ceban sampai noban 10 Sama. sampai 20 ribu. 15 Sama 10 segitulah. sampai 20. Itu dari pagi guys. Harus kita jaga sampai malam. Bayangkan di sekolah makan di kantin 8.000, istirahat pertama udah habis. Iya. Istirahat pertama udah habis. Istirahat Pulang kedua, udah fakir miskin. Fakir miskin. Fakir miskin. 2.000 dong. makanya sore hari itu timbul segala pemikiran jahat untuk memalak orang ya, Er ya.
pulang sekolah kalau udah lihat depan gerbang udah 2000. Anjing kayak tukang parkir. Tapi ada aja yang ngasih ya. Rezeki. Ya rezeki. Kalau selain uang apa ya? Yang hubungan sih udahlah, nggak usah dibahas lah itu lah. Kalau hubungan Ya, tidak ada ya perubahan, kita tidak ada tahu, perubahan. nggak ada perubahan. Ada perubahan. Jadi nggak bisa 5 dibahas. tahun lalu sampai sekarang itu sama kecuali Eriadi saja. Berubah. Nggak berubah sih. Kalau Eriadi itu naik, Heeh. Nathan tuh Roller coaster. Udah naik, roller coaster, udah naik. Roller coaster. turun. Sebentar lagi mau naik lagi nih. Amin. Amin. Doain. Terus naik terus. Amin. Amin dong. Pasti doain lah. Kalau gua nih masih horizontal nih gimana ya? Tracknya masih dibangun. Masih dibangun. Track roller coaster masih dibangun. Hancur. Oke, ini pertanyaan kelima dan keenam kita gabung aja ya. Bahas 5 tahun ke belakang, apa yang paling menyenangkan dan apa yang paling menyedihkan? Ya itu kalau 5 tahun ke belakang, Momen, kita bicara momen aja. Momen ya. ya? Momen paling menyenangkan dan momen paling menyedihkan. momen paling menyenangkan ya kalau soal waktu ya kita fleksibel sekali 5 tahun ke belakang. Iya. Enak, mau ngapa-ngapain enak, mau kemana enak. Ya kan? Waktu kita buat ketemu ya masih waktunya tuh habis buat main lah. belum ada pemikiran untuk bertanggung jawab Iya. atas sesuatu Iya, ya. Jadinya. belum ada kayak gitu. Kalau kayak sekarang kan ya mau main aja kayak ngumpul gini aja butuh berapa lama gitu kan? Itu momen yang menyenangkannya lah 5 tahun ke belakang ya. Kalau momen nggak menyenangkan ya ada tadi soal apa namanya? Soal kita struggle duit itu loh. Oh iya. Karena memang masih duit dari orang tua semua kan. Kalau sekarang ya enaknya semuanya kita bisa ngatur sendiri. Paling itu sih yang paling enak. Sama udah ada pasangan. Gila. Itu barusan peres nggak tuh? Enggak. Oh enggak. Iya. Soalnya kedengaran kayak kalau gua ya menyenangkannya 5 tahun ke belakang. Gue inget tahun Kailangan niyong sa Apple Karingat dapat membuat cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pokari sulit cepat kembalikan ionmu. pengalaman menyedihkan ya. Kehilangan ion sa Apple Karingat dapat membuat cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pokari sulit cepat kembalikan ionmu. Anjing kayaknya nggak tayang dulu. Banyak. Gue bisa. Aduh, gue simpel deh. Hal paling menyenangkan punya anak. Kenapa ya? Menyenangkan sih. Kayak dream comes true. Enggak, dari semua teman yang maksudnya udah nikah terus udah punya anak, semuanya tuh kayak bahas hidup lu bakal berubah setelah punya anak gitu. Iya. Maksudnya kan gini, kalau secara itu kan oke lah, kita nikah memang pengen punya anak, tapi seberubah itu kah? Berubah sih. Karena lu tiba-tiba dari lu yang begajulan, dari lu yang pecicilan, tiba-tiba lu harus berubah jadi seorang figur yang bisa jadi role model buat anak lu. Ngerti maksudnya kayak yang sebelumnya kan kita kalau berdua aja kan keluar keluyuran sampai jam 1, jam 2 juga ya udahlah kan. Udah punya anak nggak bisa. Ya sih. Banyak yang berubah sih. Walaupun mungkin kalau dilihat secara sekilas banyak nggak enaknya, jadi capek, jadi banyak pengeluaran, jadi banyak kewajiban, jadi banyak hal yang membatasi kita. Tapi feel-nya loh maksudnya gimana sih? Yang benar-benar priceless tuh perasaannya sih. Karena kan maksudnya aku juga kan masih belum ada anak lah ya. Jadi kan nggak tahu kayak orang begitu yang punya anak itu benar-benar yang kayak bilang, oh nggak bisa aku udah punya anak, nggak bisa anak aku nggak ada yang jagain. Maksudnya tuh kan berarti tuh segitu care-nya sekali gitu lah. Iya. Sampai yang istilahnya semuanya tuh anak, bukannya lagi yang kayak Tentang istri gitu lah. Kayak anak tuh udah jadi prioritas Iya, nomor utamanya. satunya tuh kayak semuanya anak gitu lah. Iya. Kalau anak masih kecil sih gitu sih, kecuali anaknya udah dewasa ya. Itu sih Itu beda. udah beda cerita. Tapi intinya sih gitulah ya. Kalau hal paling menyedihkan apa ya? Hal paling menyedihkan untuk 5 tahun ke belakang ya mungkin pas jadi alumni kali ya. Pasti stres ya. Ya pastilah ada struggle tersendiri lah untuk itu. Beban mental sih lebih tepatnya. Lu gila nggak stres ya? Iya, stres. Tapi
Dah ya, nggak usah dibahas lagi. Itu nggak usah bahas di sini lah. Nah, itu nggak usah bahas di sini. Belakang Kita behind the Itu scene di aja. channel saya nanti ya. Kita bahasnya di channel saya. Aku kan di channel aku aja lah, aku bikin baru deh. Yang baru Rema. Khusus bahas itu deh nanti deh kita deh. Enggak gitu. Kailangan iyon sa apel karinggat dapat membuat cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pocari Sweat cepat kembalikan ionmu. Kailangan ion sa apel karinggat dapat membuat cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pocari Sweat cepat kembalikan ionmu.